Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ya, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial ya untuk penggunaan aplikasi Mendeley. Jadi memang karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi corona ya, sehingga aktivitas tatap muka termasuk perkuliahan di kelas harus ditunda dulu seperti itu. Namun kita tetap harus selalu belajar ya, perkuliahan harus tetap jalan kayak gitu, kita harus tetap belajar. Nah, oleh karena itu saya akan coba kuliah secara daring seperti itu. Saya akan coba buat video tutorial, nanti silakan bisa kalian ikuti, bisa kalian pelajari, sehingga harapannya apa yang menjadi tujuan dari mata kuliah ini kalian bisa mencapainya seperti itu. Nah, kalau tujuan pertemuan kuliah kali ini adalah kalian harus bisa menggunakan aplikasi Mendeley sebagai manajemen citasi, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Nah, Mendeley itu apa? Jadi Mendeley itu merupakan aplikasi manajemen citasi ya, yang tugasnya memanage pengutipan seperti itu, baik dari buku, artikel, jurnal dan sebagainya, terutama nanti yang menggunakan body note seperti itu atau catatan tubuh. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana bedanya catatan kaki, catatan akhir maupun juga catatan tubuh seperti itu. Nah, Mendeley ini khusus digunakan untuk memanajemen pengutipan dengan menggunakan body note seperti itu. Nah, sebenarnya penggunaan Mendeley ini sangat simple, sangat sederhana, aplikasinya pun ringan dan juga gratis ya yang jelas. Nah, oke, mungkin supaya tidak berlama-lama langsung saja ya ke bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah yang jelas ada install aplikasinya ya. Silahkan kalian buka websitenya di www.mendeley.com seperti itu. Nanti saya bisa diunduh di sana gratis. Mau yang menggunakan Windows maupun juga Mac OS bisa kalian unduh di website tersebut. Cuma apabila kalian misalkan masih menggunakan sistem operasi yang lama, mungkin seperti Windows 7 atau Windows 8 dan sebagainya, namun kalian bisa searching saja di Google ya. Nanti kalian gunakan keyword Mendeley for Windows-nya versi berapa seperti itu. Kenapa? Karena memang di Mendeley itu dia hanya mengakomodir sistem operasi yang paling baru, yaitu Windows 10 ya, seperti itu. Jadi nanti silakan kalian bisa sesuaikanlah dengan sistem operasi kalian. Pun juga yang harus kalian ingat adalah kalian harus pastikan bitnya ya itu sesuai dengan sistem operasi kalian. Kan kalau di Windows ada 32 bit serta 64 bit ya. Nah, nanti kalian silahkan sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan seperti itu. Nah, cara ngeceknya gimana? Silahkan kalian ngetik Windows R ya atau Run, nanti keluar dialog box seperti ini. Kemudian klik ketik dxdiag seperti itu. Silahkan klik oke. Tunggu beberapa saat ya, nanti akan muncul kotak informasi ya, atau informasi yang akan menunjukkan sistem operasi yang kalian gunakan itu Windows bit berapa seperti itu. Nah, kalau punya saya ini 64 bit ya, nanti silakan disesuaikan saja ya, ada yang 64, ada yang 32, silakan kalian install sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Oke. Nah, kalau sudah silakan nanti kalian install. Nah, kalau sudah install, hal selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah kalian mengintegrasikan antara Mendeley ini dengan Microsoft Word. Caranya seperti apa? Caranya adalah di sini kalian silakan sorot di bagian atas ya, kemudian pilih tab Tools. Nah, kemudian di baris ketiga ini ada tulisan install MS Word plugin. Kalian silakan klik ya. Kalau di tempat saya itu tulisannya uninstall. Mengapa? Karena dia sudah terintegrasi seperti itu, sehingga tulisannya uninstall. Cuma yang belum, nanti tulisannya adalah install MS Word plugin. Silakan kalian klik dan seterusnya ya sampai selesai prosesnya. Nah, kalau sudah, nanti di Microsoft Word kalian, saya buka Microsoft Word-nya, itu
di tab reference ini dia akan muncul kolom plugin dari aplikasi Mendeley tersebut. Jadi tanda bahwa Mendeley dan Microsoft Word itu sudah terintegrasi adalah di tab reference dari Microsoft Word-nya itu muncul kolom khusus plugin dari aplikasi Mendeley ini, gitu ya. Jadi silakan dipastikan bahwa punya kalian itu sudah ada plugin dari Mendeley seperti ini, seperti itu ya. Ya, oke. Kalau sudah terintegrasi, kita langsung saja ya coba untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk tutorial ini saya hanya akan menjelaskan dua cara ya mengintegrasikan referensi yang berupa soft file serta referensi yang berupa hard file. Sebenarnya ada cara lain termasuk juga untuk referensi online, tetapi karena itu terlalu panjang nantinya ya, maka mungkin saya akan fokus ke dua cara, itu mengintegrasikan referensi yang berupa soft file maupun referensi yang berupa referensi yang berupa hard file. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana mengintegrasikan referensi soft file ya. Jadi referensi soft file biasanya kalian kalau mencari referensi berupa artikel jurnal atau kadangkala ebook itu kan kalian download dari internet ya, kemudian dia berupa soft file seperti itu. Nah, dia bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Caranya seperti apa? Caranya di kiri atas silahkan kalian klik logo kertas ini ya, dan ada tanda plus di atas tulisan add, diklik di sini. Nah, nanti kalian akan membuka file Explorer milik kalian seperti itu. Nanti kalian silahkan cari di folder mana kalian menyimpan referensi soft file kalian, yaitu jurnal, buku dan sebagainya. Kemudian kalian pilih, kemudian kalian klik open. Nah, nanti dia akan akan muncul di aplikasi Mendeley-nya. Nah, ini ya. Oke. Nah, akan tetapi ya, hal yang harus kalian perhatikan adalah referensi yang berupa soft file ini kadangkala informasinya itu tidak tepat seperti itu, sehingga kalian harus memastikan bahwa informasi dari referensi tersebut itu sudah benar, jangan sampai keliru. Kenapa? Karena nanti Mendeley ini bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Kalau penulisan informasi referensinya keliru, otomatis daftar pustakanya juga keliru. Makanya ketika kalian pertama kali memasukkan referensi baik itu soft file maupun hard file ke dalam aplikasi Mendeley ini, informasinya sudah harus dipastikan benar ya. Oke, nah ini ya, jadi silakan diperhatikan ya kalau details ini, dan karena ini jurnal, maka ada beberapa informasi yang harus kalian perhatikan ya. Oke, tapi sebelum itu kalian pastikan ya di kolom tipe ini kalian pilih jurnal artikel. Sekali lagi karena ini jurnal ya. Sebenarnya di sini memuat pilihan banyak sekali ya. Ada buku, bab dalam buku ya, section seperti itu. Ada film, artikel majalah, koran dan sebagainya. Tapi di sini kita fokus ke jurnal artikel ya. Nah, diklik. Nah, informasi apa yang harus kalian perhatikan? Yang pertama adalah judulnya ya. Bagian paling atas ini judul, jadi kalian silakan ketikkan judul sesuai dengan jurnal yang kalian kutip ya. Di sini saya ambil contoh, ini hanya contoh ya, Moving History of Middle Sumatra. Nah, kalian silakan ketikkan judul sesuai dengan aplikasi ini, sesuai dengan referensi ini. Kemudian yang kedua adalah kalian menuliskan nama penulisnya ya, authors adalah penulis. Nah, kalian silakan tuliskan saja nama penulisnya. Nah, satu orang penulis ya. Bagaimana jika penulisnya lebih dari satu? Silakan kalian setelah menuliskan nama pertama, kemudian kalian klik atau ketik enter. Nah, nanti akan muncul di bawahnya. Nah, kalian silakan tulis. Ini misal ya, misal penulisnya lebih dari satu orang. Misalkan saya tulis nama saya saja ya. Nah, seperti itu. Kalau 3 orang bagaimana? Klik enter lagi dan seterusnya seperti itu. Oke. Tapi saat ini karena hanya 1 orang, maka ya cukup ditulis 1 kali seperti itu. Tadi hanya contoh bila ada yang tulisnya lebih dari 1. Oke. Kemudian yang ketiga, informasi yang kalian masukkan adalah nama jurnalnya ya. Harus dibedakan. Yang besar ini ya, ini merupakan judul artikelnya. Sementara yang ini adalah nama jurnal di mana artikel tersebut terbit.
artikel tersebut itu terbit di jurnal Modern Asian Studies. Jadi silakan di sini ditulis Modern Asian Studies. Saya pikir ini juga tidak terlalu sulit dipahami. Yang keempat adalah year, tahun di mana artikel tersebut terbit. Di sini sudah ada ya, 2005. Kemudian informasi yang kelima yaitu volume atau tahun. Volume atau tahun ini kadang-kadang tulisannya tahun ya, THN, TH dan seterusnya. Itu merujuk tahun keberapa si jurnal itu terbit. Nah, biasanya volume itu dituliskan setelah nama jurnal. Nah, karena di sini setelah jurnal itu ada angka 39, maka dia sebenarnya menginformasikan bahwa dia jurnal volume ke-39. Maka silakan di sini diklik volume ke-39 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah volume itu adalah issue. Issue itu kadang-kala ditulis juga number atau nomor. Nah, ini 1, maka ditulis angka 1. Terakhir adalah page ya, atau halaman di mana artikel tersebut ditulis seperti itu. Jadi jurnal itu dia akan terbit, sekali terbit ada banyak artikel ya. Nah, silakan nanti sesuaikan halamannya ke berapa, bisa 1 sampai 38 dan seterusnya ya. Jadi ya informasi ya yang harus kalian cantumkan. Yang pertama adalah judul artikel, nama penulis, judul jurnal, tahun terbit, volume atau tahun keberapa jurnal itu terbit ya. Dia bisa ditulis volume atau tahun, issue atau nomor keberapa di tahun tersebut jurnal itu terbit, bisa tulis issue, number atau nomor di jurnal yang bersangkutan, dan terakhir adalah page atau halaman dari artikel tersebut ya. Jadi kira-kira seperti itu informasi yang harus dicantumkan ke dalam referensi berupa jurnal atau referensi yang soft file ya kali ini. Karena pada umumnya referensi yang berupa soft file itu merupakan jurnal artikel dalam jurnal ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau sudah silakan nanti ini bisa di close ya, dan kita akan coba untuk me-input referensi yang berupa hard file seperti itu. Ya, tadi kita sudah belajar bagaimana mengintegrasikan file atau referensi berupa soft file ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengintegrasikan referensi yang berupa hard file, dan kali ini contohnya dari sebuah buku ya. Nah, caranya seperti apa? Di pojok kiri atas silahkan kalian klik gambar segitiga terbalik ini ya, arah panah ke bawah, kemudian pilih add entry manually ya. Di pilihan yang keempat ini yang paling bawah diklik, ini akan muncul kotak seperti ini ya, atau dialog box ya. Kemudian kalian di tipe ini silahkan, karena ini mau menginput informasi berupa buku, diklik book. Nah, kalau untuk buku informasinya jauh lebih sederhana ya ketimbang referensi dari jurnal. Nah, yang jelas di pertama ini kalian harus memasukkan judul bukunya. Nah, silakan kalian bisa coba dengan judul buku milik kalian sendiri ya. Ini saya akan hanya menggunakan contoh saja dengan buku yang ada di saya, itu dari buku milik atau karya Harry Puze yang judulnya Di Negeri Penjajah. Nah, saya akan coba menginput informasi lengkap buku tersebut ya. Ini akan saya tulis. Oke, nah, ini judulnya, kemudian selanjutnya adalah penulisnya ya. Silakan kalian tuliskan penulis dari buku tersebut, kemudian year adalah tahun terbit ya. Nah, kemudian setelah judul buku, penulis dan tahun terbit, kalian harus masukkan informasi city atau kota di mana buku tersebut terbit ya, di Jakarta, dan terakhir adalah publisher atau penerbitnya ya. Oke, kalau sudah ya, pastikan kalau untuk buku itu ada judul buku, nama penulis, tahun terbit, kemudian kota terbit, dan terakhir adalah penerbitnya. Kalau sudah silakan di save. Nah, dia akan muncul di
sini. Kira-kira itu ya, bagaimana cara menginput referensi baik berupa soft file tadi, berupa artikel di jurnal atau berupa hard file ya, dalam hal ini adalah buku. Jadi untuk tahap awal di Mendeley ini silakan kalian memang harus input sebanyak-banyaknya referensi baik soft file maupun hard file yang memang biasa kalian gunakan untuk menulis artikel ilmiah ya. Ini harus diinput sebanyak-banyaknya. Ini contoh beberapa yang sudah pernah saya gunakan, cukup mungkin agak ribet gitu ya di awal, tapi sebenarnya ketika kalian sudah mengintegrasikan di Mendeley ini, ke belakangnya nanti akan sangat memudahkan bagaimana kalian memanajemen pengutipan yang berupa body note seperti itu. Nah, setelah ini akan saya contohkan ya bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini ketika mencoba menuliskan kutipan yang berupa body note. Oke. Ya, sekarang kita akan langsung saja ya masuk ke bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley ini dalam Microsoft Word seperti itu. Jadi ketika kalian menulis artikel ilmiah atau makalah itu gimana sih cara pakai Mendeley ini? Nah, langsung saja di sini saya contohkan ya bagaimana mengubah itu dari kutipan yang berupa footnote ke dalam body note. Karena sekali lagi Mendeley terbatas hanya untuk penulisan body note saja, dan ini juga bisa kalian gunakan sih, artinya tanpa mengubah dari footnote atau endnote. Kalian misalkan lagi ngetik kemudian langsung menginput menggunakan Mendeley ini bisa ya. Lagi caranya gimana? Pertama silakan tempatkan kursor di bagian akhir kalimat yang kalian kutip, baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung ya. Silakan ditempatkan di belakang, kemudian kalian kasih jeda spasi. Rasanya gimana? Silakan kalian klik reference ya di bagian atas ini, di tab reference, kemudian kalian klik insert citation yang ada logo Mendeley-nya ini. Nah, akan muncul dialog box seperti ini ya. Kemudian nanti silakan kalian masukkan keyword dari referensi yang kalian pakai. Bisa itu judul bukunya atau judul artikelnya ataupun nama penulisnya. Nah, di sini karena tadi menggunakan bukunya Harry Buse ya, maka saya coba, nah keywordnya penjajah sudah muncul ya. Kemudian kalian klik OK. Nah, karena di sini belum mencantumkan informasi terkait dengan halaman, silakan kalian bisa tambahkan secara manual ya. Misalkan ditempatkan di bagian setelah tahun, kemudian kalian klik titik 2 dan halamannya. Ya, kalau sudah silakan klik sembarang ya. Nanti akan muncul warning box seperti ini, kalian klik saja keep manual edit. Kalau sudah dihapus saja ya footnote-nya. Nah, kita coba ulang ya di referensi yang kedua, sama saja reference ya, kemudian insert citation, kemudian klik keywordnya ya, bisa judul buku, judul artikel ataupun penulisnya. Klik OK. Nah, kalau sudah ini di halaman berapa ya, 23, 24, nah kita klik sama ya 23 sampai 24, klik sembarang, keep manual edit. Kalau sudah dihapus footnote-nya. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara memasukkan referensi dengan menggunakan Mendeley, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menuliskan daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley ini. Caranya mudah sekali ya, silahkan kalian buat dulu sub menu dari daftar pustaka ini ya, contoh ya, biasanya kan di bagian akhir. Nah, kalau sudah ditempatkan di bawah seperti ini, caranya adalah kalian klik tab reference, kemudian insert bibliografi, klik, maka secara otomatis akan muncul file, secara otomatis akan muncul daftar pustaka dari referensi yang kalian gunakan seperti itu ya. Itu ya maksud saya. Jadi sekali lagi reference, kemudian insert bibliografi, secara otomatis muncul dan sudah urut secara alfabetis ya. Nah, sekarang akan saya coba contohkan ya bagaimana
Kalau kalian misalkan menambahkan referensi baru atau kutipan baru, itu secara otomatis juga akan muncul. Ini saya contohkan dari artikel milik saya ya. Nah, kalian lihat bahwa otomatis dia akan muncul di daftar pustaka seperti itu. Jadi kalau kalian menambahkan di tengah-tengah artikel kalian referensi baru, kutipan baru, itu daftar pustakanya otomatis update, sehingga kalian tidak perlu istilahnya bingung-bingung lagi seperti itu. Bagaimana sih cara nulis daftar pustaka, kalau buku gimana, kalau artikel jurnal gimana, dan seterusnya. Dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini semuanya sudah serba otomatis seperti itu. Nah, harapan saya sih ke depannya kalau misalkan kalian itu ada tugas dari mata kuliah lain ya, baik itu berupa makalah, artikel ilmiah, dan seterusnya, kalau misalkan memang ketentuannya menggunakan body note, harapan saya kalian sudah bisa manfaatkan aplikasi Mendeley ini seperti itu. Jadi sudah nggak perlu repot-repot lagi lah, kalian harus nulis secara manual gitu. Cuma untuk misalkan ketentuannya menggunakan footnote atau endnote ya, tentu kalian tidak bisa manfaatkan Mendeley ini. Tapi selagi untuk body note bisa ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja ya untuk tutorial kali ini. Oh ya, sebelum saya tutup, nanti akan ada tugas buat kalian serius untuk pengambilan nilai UTS seperti itu. Masih terkait bagaimana penggunaan Mendeley ini. Nanti akan saya cantumkan secara tertulis tugasnya seperti apa, instruksinya, dan untuk tugasnya tidak perlu tatap muka ya, tidak perlu kalian print kemudian mengumpulkan ke saya, semua dilakukan secara daring seperti itu ya. Jadi silakan nanti kalian ikuti instruksinya, dan harapan saya kalian bisa mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin. Oke, gitu saja ya tutorial dari saya. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh saya terkait dengan manfaatan tutorial ini. Kali ini baru pertama kali saya mencoba ini, tapi semoga tutorial ini bermanfaat dan ini bisa jadi inspirasi lah buat kalian bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran sejarah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.